Baik, jadi kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Jadi kita masuk yang pertama yaitu menjelaskan skor dari DFS. Jadi di sini kita mulai dari line pertama yaitu prosedur DFSG. Di mana prosedur ini kita akan memprosedurkan DFS dengan parameter G yaitu sebuah graf di mana kita akan mendapatkan akan memberikan sebuah input berupa graf G dengan adanya V dan E di mana V itu adalah vertex dan E-nya itu adalah edge. Dan kemudian ini akan mendapatkan sebuah output di mana outputnya berupa graf dengan sebuah array eh, yang akan eh, ditandai dengan bilangan bulat berurutan yang menunjukkan urutan dari DFS. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini ada count yaitu diisikan dengan nol. Di mana count ini yaitu menyimpan beberapa banyak kita mengunjungi mengunjungi di mana di sini kita visualisasikan dengan nol karena kita belum mengunjungi apapun. Kemudian di sini kita akan menginisialisasikan sebuah array dari visit, di mana kita isi dengan nol, yang digunakan untuk menandai dari status kunjungan dari vertex. Nah, kemudian kita masuk eh, ke bagian loop, di mana yang pertama yaitu untuk for V kecil ke V besar itu, di mana visit V sama dengan nol, eh, di mana di sini kita belum mengunjungi sebuah vertex dan di sini kita akan menstatistikkan dengan nol. Dan kemudian untuk selanjutnya, jika visit sama dengan nol dan DFS, maka di sini kita akan mengunjungi eh, beberapa edge yang nanti akan dikunjungi. Kemudian, eh, jika eh, digunakan untuk loop ini, kemudian mereturn dari visit. Nah, di slide selanjutnya yaitu DFS of vertex, di mana di sini untuk mengeksploitasi vertex dan ketetanggaannya. Di mana di sini kun yaitu kun ditambah satu yaitu menunjukkan eh, vertex ke kun yang akan dikunjungi. Kemudian di sini ada visit P itu sama dengan kun di mana jika nilai visit ini adalah eh, dengan diisi dengan nilai dari kun. Kemudian untuk for W eh, N V itu jika kita mengunjungi dari visit W, maka kita akan mengunjungi ketetanggaan dan fungsi dan mengembalikan daftar ketetanggaan. Nah, jika eh, W belum dikunjungi, maka kita akan mengunjungi selanjutnya. Dan di DFS W ini digunakan untuk mengeksplorasi W secara dalam. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan program yang telah saya siapkan. Jadi di sini kita memvisualisasikan sebuah graf nantinya sebuah yang akan ini. Di sini kita akan memvisit yaitu masih nol dan konya yaitu nol. Nah, di sini mendefinisikan berupa DFS, V, dan G. Kemudian di sini mendefinisikan lagi global visit dan kun. Nah, visit node 0 untuk node in di G. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan node dan edge. Nah, dan selanjutnya di sini kita akan mengeprint urutan dari DFS dan memvisualisasikan dari grafnya. Jadi ini hasilnya yaitu dari node ke 0 sampai dengan 6 yang akan dikunjungi secara berurutan. Nah, kemudian ini merupakan graf yang dihasilkan. Sekian dari saya. Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pseudocode dari BFS. Jadi yang pertama, di baris pertama ini akan menandai fungsi BFS-nya. Dan yang kedua itu, di baris kedua itu akan memasukkan satu parameter yang di dalam graf G-nya, yaitu yang di V-nya itu merupakan himpunan simpulnya, dan yang E-nya itu yang akan menghubungkan setiap simpulnya. Lalu di baris ketiga itu di outputnya akan memberikan urutan simpul mana saja yang sudah dikunjungi. Lalu di bagian baris keempat di count 0 itu akan melacak yang mana saja urutan simpulnya. Lalu di baris kelima itu akan menyimpan status kunjungannya. Dan untuk baris keenam hingga ke-8 itu akan menandakan bahwa simpul tersebut belum dikunjungi. Lalu di baris 9 hingga 13 itu akan memanggil BFS V-nya untuk mengecek simpul mana saja yang bertetanggaan dengan V-nya. Lalu di baris ke-14 itu akan mengembalikan ke array. Lanjut, di bagian vertex, BFS vertexnya itu di baris pertama itu juga sama, itu akan eh, menandai fungsi BFS-nya, lalu di baris kedua itu akan melacak urutan simpul mana saja yang sudah dikunjungi, lalu ditambah dengan satu. Dan baris ketiga itu simpul V-nya yang sudah dikunjungi. Lalu di baris keempat itu Q-nya akan menyimpan simpul mana saja yang. Lalu di baris kelima itu looping mulai berjalan selama antrian tidak kosong. Lalu di baris keenam itu akan mengambil beberapa simpul yang bertetanggaan dari antrian Q, dan W akan iterasi di setiap tetangganya. Lalu di baris ketujuh itu akan memeriksa simpul W-nya. Lalu di baris kedelapan itu akan meningkatkan nilai count-nya, tanda simpul W yang baru akan dikunjungi. Lalu di baris ke-9 simpul W itu telah dikunjungi dengan nilai count-nya. Di baris ke-10 tambah simpul W ke Q-nya. Lalu di baris 13 itu akan menghapus elemen pertama dari antrian Q-nya. Lalu untuk selanjutnya di sini saya akan share screen. Oke, di sini. Bentar. Aku nggak mau. Bentar, tunggu, tunggu. Oke, baik. Di sini saya sudah menemukan foodnya. Jadi di sini ada visited fee yang di bawahnya itu ada akunnya dimasukkan yaitu 0. Lalu di bagian sini fungsi BFS-nya untuk satu simpulnya. Jadi BFS-nya itu ada F dan G, dan juga di sini count-nya itu sudah ditambah dengan 1. Lalu di sini while Q-nya, dan di sini if visited-nya itu masih 0. Lalu di fungsi utama BFS-nya untuk seluruh graf itu di sini di sini visitnya itu not 0 dan for not in G notes, dan count-nya itu juga masih 0. Lalu di fungsi visualisasi grafnya
itu masukkan fixesinya itu 8 dan juga 6. Jadi sini untuk buat graf berbentuk pohonnya seperti gambar di slide-nya mungkin ya. Lalu di sini akan menampilkan figur hasilnya yaitu di sini. Jadi rootnya itu dimulai dari sini 01 lalu ke 12 dan lanjut ke sini lalu ke di bagian 3 dan 4 dan lalu ke arah sini 4 dan 5 lalu kembali ke 01 lalu mengarah ke 5 dan 6 lalu kembali lagi ke 01 dan balik ke 6 7 lalu kembali ke root yang ke awal dan menuju ke 78 dan yang terakhir akan ke 8 dan juga 9. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan proses breadth first search pada game puzzle ini. Jadi di sini kita akan mengecek semua kemungkinan langkah dari stage awal, serta mengeksplorasi stage 1 level penuh lebih dahulu, baru ke level berikutnya. Nah, untuk stage awal, kita memiliki posisi kosong pada baris 3 kolom 2, di mana memiliki kemungkinan gerakan, yaitu ke atas dengan menukar posisi kosong dengan 6, ke kiri menukar posisi kosong dengan 7, dan ke kanan menukar posisi kosong dengan 3. Sehingga akan menghasilkan 3 anak, di mana untuk stage 1 menukar posisi dengan 7, stage 2 menukar posisi dengan 6, dan stage 3 menukar posisi dengan 5. Nah, selanjutnya untuk level 1, untuk stage 1, stage 2, dan stage 3, kita akan mengeksplorasinya dari setiap stage. Untuk stage 1, kosong di kiri bawah dapat bergerak ke atas hingga menghasilkan anak stage 4. Untuk stage 2, kosong di tengah baris 2 bisa ke atas, kiri, kanan, bawah sehingga dapat menghasilkan anak stage 5, stage 6, dan stage 7. Untuk stage 3, kosong di bawah kanan dapat bergerak ke atas hingga menghasilkan anak 8. Nah, untuk level 2 dan seterusnya, proses ini akan berlanjut, di mana setiap stage dieksekusi secara urut dari antrean, kemudian BFS, terus memperluas ke semua kemungkinan gerakan dari posisi kosong sampai menemukan state yang sesuai full stage pada game ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan tentang DFS State Space Tree untuk It Puzzle Game. Nah, pada posisi awal atau state 0, kita memiliki kosong pada baris ketiga, kolom kedua. Nah, karena merupakan kosong yang berada di tengah pada baris bawah, kita memiliki 3 kemungkinan gerak, yaitu kita bisa mengganti kosong dengan 7, kita bisa mengganti kosong dengan 6, dan kita bisa mengganti kosong dengan 5. Di sini kita mengambil tindakan awal atau state awal itu dengan mengganti kosong dengan 7. Kemudian kita akan mengunjungi setiap anak dari state 1, yang dimana anak pertama yaitu state 2 adalah dengan mengganti 0 dengan 1. Nah, state 2 ini juga memiliki 2 anak, namun kita akan mengecek dari yang kiri dulu hingga mencapai state 3, yaitu 2 diganti dengan kosong, sehingga bagian kosongnya berada pada baris 1 kolom 1. Kemudian untuk S4 atau state 4 kita akan menggesernya, bagian kosong diganti dengan 8 sehingga kosongnya berada pada baris 1 di kolom 2. Kita lanjut mengecek ke bawah lagi menghasilkan state 5, yaitu bagian kosong kita geser dengan 3 sehingga state 5 selesai.
Nah, mengapa selesai? Karena jika kita mengulang kembali atau mengubah dia, baik itu dia ke kiri ataupun ke bawah, dia akan kembali atau mengulang kejadian yang telah ada. Nah, kita kembali ke state 4, lalu kita mencoba bagian kosong kita gerakkan ke bawah sehingga menghasilkan bagian kosong berada di tengah. Nah, hal ini sama seperti state 5 sebelumnya. Maka dari itu kita perlu kembali ke state 4. Nah, state 4 kita menemukan bahwa tidak ada gerakan atau kemungkinan gerak yang bisa kita lakukan, lalu kembali ke S3. Nah, proses ini disebut dengan backtracking pada DFS yang memungkinkan kita untuk mengecek setiap kemungkinan yang dapat kita lakukan pada permainan ini. Setelah kembali ke state 3, kita kemudian kembali ke state 2. Nah, dari state 2 kita akan melakukan gerakan baru yang menghasilkan state 7, di mana bagian kosong diganti dengan 6, menghasilkan bagian kosongnya itu ada di tengah, yang kemudian kita akan melanjutkan kembali ke bagian yang paling kiri, sama seperti sebelumnya, yang menghasilkan state 8. Nah, pada proses ini, kita dapat melihat bahwa DFS akan selalu mengecek tetangga terdalam atau anak yang paling bawah dari setiap state yang kita miliki. Sampai akhirnya, nanti akan menemukan satu solusi akhir yang mengurutkan angka tersebut dan bagian kosong berada pada baris 2, kolom 2, atau berada di tengah-tengah puzzle. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan antara penerapan keduanya, yaitu untuk strategi pencarian, DFS itu menelusuri cabang hingga paling dalam, sedangkan BFS menelusuri semua node pada level yang sama terlebih dahulu. Untuk struktur yang digunakan, pada DFS menggunakan stack, sedangkan BFS menggunakan queue. Solusi untuk kedua metode yang digunakan, DFS dan BFS tidak selalu menemukan solusi terpendek, sedangkan BFS menemukan solusi dengan langkah minimum. Lalu penggunaan memorinya itu rendah pada DFS karena kita bisa menggunakan satu jalur saja, sedangkan BFS tidak. Dia harus menyimpan semua node dalam satu level, di mana kita ketahui dalam satu level itu bisa menghasilkan banyak node sekaligus. Kemungkinan terjebaknya pada DFS itu bisa memasuki loop tak berujung. Kenapa? Karena kita akan memasuki jalur terdalam dari sebuah node yang kita kunjungi. Sedangkan BFS tidak. Karena dia memiliki kombinasi pada setiap level yang ada. Nah, untuk efisiensi, DFS memiliki efisiensi yang cepat jika berada di cabang yang dalam. Sedangkan BFS lebih cocok untuk mencari solusi optimal. Nah, untuk deteksi solusi, DFS bisa tidak ketemu jika terlalu dalam, sedangkan BFS pasti ketemu jika solusi eksis atau memang solusi itu sudah ditetapkan sejak awal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.